Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di SMP Negeri 3 Banjarsari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Namun sebelum kita mulai, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan yang pertama, memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, maksud dari ayat ini yaitu Allah mengajarkan kita agar memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu harus kita terapkan baik kepada orang tua atau siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki sifat rendah hati itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati juga disebut tawadu atau sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Seperti para ulama, beliau sangatlah tawadu karena meskipun beliau memiliki banyak ilmu, sangat banyak, malahan kita itu tidak ada apa-apanya, tapi mereka selalu tawadu, merasa dirinya belum bisa apa-apa, merasa dirinya kurang, selalu merendahkan diri, tawadu. Padahal menurut kita mereka itu sangat mulia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ilmunya. Dan sifat rendah hati itu terlihat ketika mereka berjalan. Kita bisa membedakan antara orang berjalan dengan sombong dan orang yang berjalan dengan rendah hati. Dari jalannya juga bisa dilihat. Lawan dari kata rendah hati itu sombong, dan Allah sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Isra, wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena apa? Allah itu tidak menyukai manusia yang sombong. Hanya Allah yang berhak sombong. Apakah kalian ingat dengan kisah Nabi Adam dan juga para iblis? Ketika di surga, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, iblis disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam, tapi mereka bersikap sombong dan angkuh. Mereka merasa dirinya sangat mulia karena mereka terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap tawadu, menjauhkan dari sifat sombong. Dan sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW, terapkanlah sifat tawadu ini dari hal yang sederhana. Misalkan, ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kepada orang tua, tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, pada suatu saat salah seorang sahabat bertanya mengenai rendah hati. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang mulia, siapa yang tawadu, bersikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala 1 derajat, niscaya Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Dan siapa yang bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala 1 derajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan 1 derajat hingga derajat yang paling hina.
Para sahabat mendengarkan nasihat Rasulullah ini dengan penuh perhatian. Mereka kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ayat yang kedua, Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW. Mereka sangat suka berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Sudah jelas di ayat ini, orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Sementara setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu Allah memperingatkan kita agar tidak bergaya hidup berfoya-foya atau menghambur-hamburkan, memboros-boroskan. Meskipun itu dalam wudhu, dalam beribadah, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa alasannya tidak boleh berlebih-lebihan? Misalkan dalam menggunakan listrik, ketika tidak digunakan maka harus dimatikan. Jika terus-terusan digunakan maka itu sama dengan pemborosan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW membicarakan tentang dunia, maka Rasulullah bersabda, tidaklah kalian mendengar, sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Tidak baik untuk meniru-nirukan gaya orang lain, karena itu bukan gaya hidup yang sederhana. Menjadi diri kita sendiri itu sudah cukup menjadi pribadi yang sederhana. Hadis yang barusan itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Mungkin itu penjelasan dari maksud ayat surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Mungkin itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.